Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel yang sama, yaitu DTN Channel yang menguak berbagai multitalent dalam kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menguraikan atau mendeskripsikan bagaimana proses penyiraman yang merupakan bagian daripada rawatan kita terhadap bunga-bunga aglonema ini. Penyiraman merupakan salah satu prosesi yang begitu penting dalam merawatan bunga aglonema ini. Sebagaimana kita ketahui, kita pun dalam kehidupan membutuhkan asupan gizi ataupun nutrisi ataupun extra fooding ya, dimana dengan harapan tumbuhan-tumbuhan ini dapat tumbuh dengan segar, tumbuh dengan subur, atau memberikan sesuatu yang berdampak positif terhadap pertumbuhannya, sehingga memberikan rasa nyaman ataupun ketenangan terhadap pemilik-pemiliknya. Rekan-rekan sekalian, di hadapan kita saya sudah sampling beberapa tanaman yang kita akan periksa medianya. Apakah dari sampling ini ada tanaman yang waktunya untuk disiram ataupun tanaman yang belum saatnya untuk kita siram. Karena jika sebuah tanaman belum saatnya disiram, kemudian kita masukkan aliran air, ini berdampak kurang baik terhadap tanaman. Pengalaman saya dari beberapa kali teknik penyiraman, ada bunga aglonema yang sampai busuk akar dikarenakan zat air yang begitu banyak dalam media. Nah, ini hadirin ataupun rekan-rekan dimanapun kita berada, saya lihat ini salah satu tanaman yang kita pisahkan minggu lalu, yaitu red borju. Secara selintas di atas media ini kelihatan kering karena media yang kita gunakan adalah scum. Kemungkinan besar para rekan-rekan sekalian, kita berpikir bahwa di dalam media ini kekurangan air. Nah, maka salah satu teknik dari penyiraman aglonema ini adalah kita melihat ya, atau menganalisa bagian dalam daripada media tanam aglonema ini. Bisa menggunakan alat ataupun dengan jari kita bongkar sedikit ya, setengah daripada media. Nah, ini kelihatan cukup kering. Ini mungkin sudah saatnya kita siram ya. Nah, yang kedua, ada salah satu bunga aglonema ini adalah red legacy anakan. Secara kasat mata dari atas pun sudah kelihatan bahwa kondisi pot ini belum saatnya disiram, karena di permukaan pun sudah kelihatan ada sedikit warna hitam, yang artinya kadar air di dalam media ini masih cukup memadai gitu ya. Jadi tidak usah dilakukan pengecekan pun sudah bisa kita lihat secara kasat mata. Namun ada beberapa tanaman yang kelihatannya di atas itu dia seperti kering, namun ketika kita bongkar setengah daripada ataupun seperempat bagian daripada media tanam, itu kondisinya justru masih terdapat kandungan air dan warnanya sama dengan permukaan ini ya, seperti ini. Nah, ini jangan sampai aglonema lover dimanapun berada, jangan sampai tertipu dengan mata kita ketika di atas permukaannya begitu kering, kemudian kita siram, tidak tahunya di bawahnya ini masih terdapat kandungan air yang begitu cukup ya. Sehingga kalaupun dilakukan penyiraman pada tanaman ini, mengakibatkan penumpukan kadar air di dalam pot dan dikhawatirkan menjadi dampak yang negatif terhadap kondisi akar di bawah ya, seperti itu. Demikian mungkin salah satu trik ataupun cara bagaimana menentukan bunga-bunga aglonema kita apakah saatnya untuk disiram ataupun tidak. Kita cek satu persatu.
Ini sudah dalam keadaan cukuplah untuk disiram. Ini juga biasanya rekan-rekan sekalian, size pot yang kita gunakan sangat berpengaruh terhadap kelembaban daripada media tanam. Untuk pot yang berukuran besar seperti ini, biasanya dia lebih lebih banyak media, sehingga air yang disimpan pun cukup memakan waktu yang begitu lama. Berhati-hatilah dengan pot-pot yang bersize kecil seperti ini, karena medianya pun sedikit, maka dikhawatirkan air pun yang tersedia di media ini cepat kering ya. Biasanya terjadi pada pot-pot yang kecil seperti itu. Demikian rekan-rekan sekalian, kita sudah pisahkan mana tanaman yang akan disiram dan tidak. Nanti kita akan lihat bagaimana cara penyiraman yang baik, yang mungkin pada kesempatan yang lalu kita pernah lakukan literasi digital, ataupun bertukar pikiran dengan senior-senior kita yang menggeluti masalah aglonema ini. Oke, kita akan siapkan bagaimana air di sini. Ini air bersih yang kita sudah masukkan ke dalam tempat penampungan untuk air penyiraman. Kita siapkan juga di sini ada serbuk daripada antrakol sebagai fungisida, dan kita bisa tambahkan juga B1. Tapi B1 ini tidak wajib, kalaupun mau itu alangkah lebih bagus untuk menjaga tingkat kesetresan, menurunkan tingkat kesetresan ataupun memberikan kesegaran kepada akar-akar. Biasanya saya cukup menggunakan antrakol saja, di mana fungisida ini dalam penyiraman bermanfaat untuk mengantisipasi jamur pada akar. Dalam penggunaannya, air yang sebanyak ini cukup dengan menggunakan 1 sendok saja. Kita masukkan ke dalam air ini, kemudian kita aduk sampai larutan ini bercampur dengan air yang akan kita gunakan sebagai penyiraman nanti ya, seperti itu. Seperti ini rekan-rekan. Nah, ini air sudah siap digunakan. Kita akan lihat bagaimana porositas daripada tanaman yang akan kita siram. Sebelumnya tanaman kita sudah pastikan mana yang sudah waktunya disiram ataupun mana yang belum saatnya disiram, kita pisahkan. Biasanya penyiraman ini, pengalaman saya, seminggu dalam 1 kali ya. Bahkan kalau cuacanya kurang daripada cahaya matahari, penyiraman bisa dilakukan sampai 10-12 hari ya, seperti itu. Tapi kalau cuacanya terik, matahari, biasanya seminggu ya, 7 hari atau 8 hari sudah melakukan penyiraman kembali. Tapi perlu diingat bahwa tanaman-tanaman kita ini mempunyai periodisasi penyiraman yang berbeda-beda, tergantung daripada media ya, apakah kering ataupun masih basah, seperti itu. Baik, kita lakukan penyiraman. Kita lakukan penyiraman. Kita masukkan ke media ini sampai basah kuyup ya, karena mungkin ini akan disiram kembali dalam waktu 1 minggu ke depan. Nah, kita akan lihat bagaimana porositasnya. Nah, ini bisa dilihat oleh kita bagaimana porositas dalam media ini cukup baik rekan-rekan sekalian, dan ini merupakan salah satu teknik agar genangan air dalam media ini tidak terjadi begitu banyak, sehingga bisa dihindari dari busuk akar, seperti itu. Kalau kita penasaran, kita siram lagi aja sampai basah kuyup. Nah, air cepat begitu turun ya, seperti ini. Biasanya kalau saya, pot yang baru dibeli dikasih lubang tambahan di bawahnya,
Ada juga Aglonema lover yang memberikan lubang-lubang tambahan di sekitar bawah sini. Maksudnya untuk mengalirkan air dari samping seperti itu. Kita coba tanaman yang lain lagi. Ini sudah basah kuyup. Ini anakan ya. Kita siram lagi. Nah, ini terutama pot-pot yang berukuran kecil ini biasanya cepat kering karena medianya sedikit ya, sehingga penguapan begitu cepat sehingga air cepat menguap seperti ini. Nah, ini sangat bagus sekali porositasnya. Untuk teknik porositas sudah saya bahas pada video yang lalu. Media apa yang disimpan di dalam media pot ini ya. Nah, kalau kita masih penasaran boleh tambah lagi, nambah siraman ya, seperti itu. Nah, ini kita lakukan untuk semua tanaman yang dianggap saatnya untuk disiram. Nah, seperti itu. Ini anakan-anakan yang baru dipindah minggu yang lalu dan sampling daripada pembuatan video ini. Bagus sekali ya porositasnya tuh. Ini tanaman Andini jumbo ya, Andini jumbo. Kita cek dulu bawahnya. Kayaknya ini masih ada kandungan air ya, masih ada kandungan air sehingga kita tidak lakukan penyiraman. Ini sekitar 2 hari lagi lah kita lakukan penyiraman, 2-4 hari. Seperti itu. Nah, ini sudah dipastikan kering karena potnya berukuran size kecil dan sudah saya cek medianya sudah saatnya untuk disiram. Nah, seperti itu. Lakukan, pastikan semua media basah ya. Karena kalau tidak basah, biasanya pada media ini ada sebagian yang masih kering. Pengalaman saya ketika disemprot menggunakan spray, hanya beberapa lapisan media saja yang basah, yang sebagiannya kering seperti itu. Kondisi tanaman yang sudah disiram dan kita sudah pastikan semua medianya sudah terguyur air karena prediksi untuk penyiraman itu 1 minggu ke depan. Jadi pastikan semua media sudah basah. Nah, biasanya setelah penyiraman ini, besok harinya kita adakan penyinaran terhadap sinar matahari untuk membantu fotosintesis pada bunga aglonema ini, juga untuk mengurangi tingkat kelembaban yang terdapat pada media. Usahakan medianya mempunyai lubang saluran air yang begitu baik, karena kalau lubang penyaluran air tidak baik mengakibatkan air-air yang akan keluar terhambat. Ketika terjadi penyinaran, maka terjadi suhu yang meningkat di dalam air yang tertahan karena lubang airnya kurang, dan air ini mempunyai suhu yang tinggi sehingga akar-akar di dalam pot tadi terendam dalam keadaan panas yang mengakibatkan akar-akar di dalam media pot itu mengalami peningkatan suhu yang cukup tinggi yang mengakibatkan kebusukan ataupun kerusakan pada akar. Nah, itu mungkin rekan-rekan yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk aglonema lover pemula, sehingga pertanyaan kenapa tanaman-tanaman saya
sering disiram 2 hari sekali, tapi pertumbuhan justru mati. Nah, kita perlu tahu bahwa bunga aglonema ini mempunyai akar dengan karakter yang berbeda dengan bunga-bunga yang lain. Demikian rekan-rekan sekalian, aglonema lover, pada kesempatan ini semoga video ini sangat membantu sekali dalam perawatan bunga-bunga yang kita cintai ini. Nanti ke depan kita akan coba review bagaimana rawatan mingguan terhadap tanaman-tanaman yang kita cintai ini. Mohon maaf jika ada kesalahan para senior aglonema lovers. Semoga ke depan kita dapat bertemu dalam channel yang sama yang menguak tentang multi talent dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.